Itulah pentingnya kejujuran ya. Apalagi sekarang itu media sosial luar biasa sekali. Bagaimana orang-orang itu bisa melihat rekam jejak, bisa melihat jejak digital yang pernah dibuat ataupun pernah nampak baik itu dari televisi ataupun dari media sosial. Seperti Bapak Jokowi sering sekali mengatakan ketidakkonsistennya dari mulai mobil SMK yang sampai hari ini pun perusahaan ataupun pabriknya tidak ada, dan juga investor IKN tidak mendukung Gibran untuk menjadi wapres. Belum lagi soal BLT dan lain sebagainya yang dimana dulu beliau mengatakan tidak suka memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Dan masih banyak lainnya yang akhirnya dibuatlah sama netizen gitu ya. Sudah tapi belum. Ini akan diingat sepanjang masa oleh rakyat Indonesia. Apalagi sekarang soal ijazah ini, kalau sampai ijazah ini tidak ketemu ujungnya juga, suatu saat pasti akan dibuka lagi. Dan fakta yang terbaru di mana Pak Jokowi mengelingkari sarjana muda yang langsung dikomentari oleh Bung Rismon Sianipar melalui video YouTube-nya. Oke teman-teman semua, berapa komentar dari netizen? Ini dia. Kata-kata dong Mang, buat mantan. Jokowi, katanya lu statement lu yang terakhir lu pengen pensiun. Mana sekarang anak lu? Beberapa orang berpikir bahwa kebenaran itu bisa ditutupi dengan sedikit dekorasi dan hiasan. Padahal dengan berjalannya waktu, kebenaran itu akan muncul sendirinya dan yang menutupnya akan sirna. Kata Ismail Ania, pejuang Palestina. Saran buat Anda Pak Joko Widodo bahwa Anda bisa menunjukkan ijazah karena kami masyarakat sudah mengikuti permainan Anda di kepolisian, juga tentunya akan ada permainan Anda lagi di pihak pengadilan nanti. Sehingga kami sarankan untuk Anda harus mengaku. Bila Anda malu dengan kelakaran Anda sendiri, kebohongan Anda sendiri, Anda bisa meminta pertolongan kepada pihak UGM, Ibu Rektor Ova Emilia, untuk jujur sampaikan bahwa ijazah Anda itu palsu. Ya, ini adalah saran kami yang dapat kami sampaikan. Ya, sidang perkara di pengadilan nanti yang jelas akan dimenangkan oleh Anda Pak Jokowi. Tetapi para dokter ya, ahli forensik, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon yang sudah memperjuangkan ini, mereka tidak akan pernah diam. Perkara ini akan lanjut hingga di levelnya internasional. Assalamualaikum buat para projo PA, buat para pendukung Jokowi gila, dan juga para pendukung Jokowi sin. Gua kasih tahu sama kalian ya. Kalian bilang Jokowi Indonesia maju di zaman Jokowi, pala lo pala lo peang. Jokowi udah bikin maju, yang maju tuh keluarganya bukan Indonesia. Mantunya gubernur, anaknya wapres. Yang maju apa? Indonesia makin belangsak. Lo bilang Indonesia maju bersama Pak Jokowi, terus lo bangga-banggain infrastruktur. Dia bangun pakai uang APBN, pakai uang jemaah haji. Orang gila juga bisa. Apa yang bisa dibanggain dari Jokowi apa? Coba gue tanya sama kalian, apa? Kinerja apa? Selain ngutang, berbohong, ijazah palsu. Itu kinerja Jokowi yang gua tahu, yang kalian bangga-banggain, ya. Nah, terus kinerjanya apa? Oh, infrastruktur, utang banyak toh. Jokowi timbang 2 periode menjabat, utangnya melebihi utang Soeharto toh. Bayar tuh sama lo, ya. Mengenai kasus ijazah palsu, saya punya pengalaman yang hampir sama. Waktu itu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Saya punya teman yang nama bekennya di perusahaan itu Rubio. Tapi Rubio itu bukan nama asli, tapi nama yang tertera di dalam ijazah yang dia pakai untuk melamar kerja di perusahaan kami. Karena
persyaratan untuk bisa masuk kerja di perusahaan kami itu minimal lulusan SLTA, sementara teman kami tadi cuma lulusan SMP. Maka dia terpaksa memakai ijazah temannya yang bernama Rubio, dipakai untuk melamar kerja di perusahaan kami, sehingga nama bekennya di perusahaan itu Rubio, padahal bukan. Pesan saya kepada kamu, Rubio, apabila ada pihak-pihak yang mencurigai atau menuduh ijazah kamu palsu saat ini, kamu tidak perlu menunjukkan ijazah asli kamu. Kamu cukup mengajak orang-orang untuk mengaku sebagai teman seangkatan kamu waktu SMA atau SMK. Jadi kamu tidak perlu repot-repot menunjukkan ijazah asli kamu. Jika perusahaan atau manajemen perusahaan memaksa kamu untuk menunjukkan ijazah asli kamu, kamu katakan saja, saya ikut apa yang dilakukan oleh mantan presiden kita, Bapak Jokowi. Oke? Aduh, ada-ada aja netizen ini ya. Mungkin itulah bentuk kekesalan mereka sehingga membuat video seperti itu. Apalagi yang bapak-bapak tadi itu ya di pinggir jalan ya. Aduh, ngeri-ngeri sedap itu. Bahasanya cukup ekstrim ya guys. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat ya video-video lawas dari Pak Jokowi. Ini dia. Oh my god! Wow! Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Ini masalah komitmen. Kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Kita harus tegas, harus berani. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu. Yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor lagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import gitu loh. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan
dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November, Desember, gini-gini. Final space station crew compartment that brings a bay with Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga meminta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi sekali lagi Pak Kesmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai.